Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Bapak Dr. Muhammad Fahri Fahmi, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Aurel Kamila Zira Surendra dari kelompok 18 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Adapun rekan saya dari kelompok 18 yang beranggotakan Khalifatul Aulia Putri dengan yang belakang 127, Muhammad Raditya Putra dengan yang belakang 274, dan saya sendiri Aurel Kamila Zina Surendra dengan yang belakang 298 yang akan memaparkan materi tentang kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam, analisis kritis implementasi pada bisnis e-commerce. Dengan latar belakangnya, yaitu pertumbuhan e-commerce di Indonesia telah menjadi salah satu yang tercepat di dunia. Urgensi masalahnya yaitu dalam hal keadilan, ekonomi Islam mendorong adanya kesetaraan antara penjual dan pembeli. Sayangnya, penerapan ekonomi syariah di Indonesia masih belum merata, terutama dalam konteks bisnis online. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk menggalakkan model bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, namun implementasinya masih terbilang sangat minim. Baik, lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri ini adalah suatu kegiatan atau usaha yang dijalankan oleh individu, kelompok, ataupun badan usaha, baik yang memiliki badan hukum ataupun yang tidak memiliki, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan komersial yang sesuai dengan prinsip syariah yang diambil dari Al-Quran, Sunnah, Fatwa, serta ijtihad para ulama. Kemudian untuk karakteristiknya sendiri terdapat 5, yaitu 5 karakteristik dan implementasinya dalam e-commerce. 1. Yaitu manusia hanya khilafah. Seperti dalam firman Allah dalam surat An-Najm ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajzil ladzina ahsanu bil husna. Artinya, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan Dia akan memberi balasan baik kepada orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu dijanjikan surga. Dalam konteks jual beli online, ini bisa berarti mengelola stok dengan efisien, menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, dan mendukung praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penerapan akidah syariah dan akhlak, seperti firman Allah pada surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dalam konteks jual beli online, hal ini dapat berupa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan dengan etika dan moralitas yang tinggi ini mencakup tidak menjual produk-produk yang haram atau tidak etis, seperti produk yang mengandung alkohol atau babi, serta menghindari perdagangan produk-produk palsu atau ilegal.
Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan keseimbangan kerohanian dan kebendaan. Seperti dalam firman Allah pada surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanullahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam jual beli online, pelaku bisnis harus memiliki niat untuk tidak hanya mencari keuntungan semata atau keuntungan materi, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain dan masyarakat luas. Hal ini termasuk menjual produk yang bermanfaat dan halal, serta memberikan layanan yang memuaskan dan jujur kepada konsumennya. Keseimbangan individu dan umum. Dalam jual beli online, pelaku bisnis harus fokus pada kepuasan konsumen dengan menyediakan produk dan layanan berkualitas. Namun, kepuasan konsumen juga harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Ini berarti penjual harus memperhatikan dampak sosial dari bisnis mereka, seperti memastikan produk yang dijual tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Contohnya, menggunakan bahan-bahan yang aman dan ramah lingkungan serta menerapkan praktis bisnis yang etis agar tidak merugikan orang lain. Adapun larangan merugikan orang lain sebagaimana sabda Nabi. Abdullah bin Abbas qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam la darurra wa la darira. Dari Abdullah bin Abbas bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh berbuat mudarat dan hal yang menimbulkan. Pun larangan riba dan goror yang telah difirmankan oleh Allah pada surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqurru riba adlam fam mudallafataw wa taqulallah la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakai riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dalam konteks jual beli online, ini berarti menghindari skema pembayaran yang melibatkan bunga. Selain itu, menyusun kontrak jual beli yang jelas yang mencakup semua aspek transaksi, termasuk deskripsi produk, harga, metode pembayaran, dan waktu pengiriman. Kontrak ini harus menghindari ketidakpastian dan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak guna menghindari terjadinya goror. Penerapan akad transaksi. Murabahah. Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual mengungkapkan harga beli kepada pembeli dengan keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Contoh penerapan adalah platform e-commerce yang menjual barang elektronik bisa menggunakan akad murabahah dengan menampilkan harga beli dan margin keuntungan mereka. Yang kedua ada mudarabah. Mudarabah adalah akad kerjasama antara pihak yang menyediakan modal atau syahibul ma'al dan pihak yang mengelola modal yaitu mudharib dalam suatu usaha. Contoh penerapannya yaitu situs crowdfunding berbasis syariah bisa menggunakan akad mudharabah untuk mendanai usaha kecil yang ingin memulai bisnis online. Adapun musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha bersama. Contoh penerapannya yaitu dua perusahaan dapat bergabung untuk menjalankan toko online, berbagi biaya operasional dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat adalah ijarah. Ijarah adalah akad sewa-menyewa, di mana pihak penyewa membayar biaya sewa kepada pihak penyedia barang atau jasa. Kemudian saya akan melanjutkan terkait dengan contoh penerapan ijarah.
Contohnya yaitu platform sewa kamera atau gadget yang memungkinkan pelanggan menyewa produk untuk jangka waktu yang tertentu. Kemudian yang kelima ada salam. Salam adalah akad jual beli di mana pembeli membayar harga pada awal transaksi untuk barang yang akan diserahkan di masa mendatang atau di kemudian hari. Contoh penerapannya yaitu dengan situs pre-order untuk produk pertanian atau barang yang diproduksi khusus sesuai pesanan. Kemudian yang keenam ada istisna. Istisna adalah akad jual beli khusus di mana barang yang akan dijual belum ada saat transaksi dilakukan. Contoh penerapannya yaitu situs yang menawarkan produk custom untuk furnitur atau pakaiannya dibuat khusus sesuai dengan pesanan pelanggan. Rukun jual beli dalam Islam. Rukun jual beli dalam Islam ada 4. Yang pertama adanya pembeli, dan yang kedua adanya penjual, yang ketiga adanya barang, dan yang terakhir adanya ijab kabul. Untuk implementasi rukun jual beli pada e-commerce, yang pertama ada ijab atau penawaran. Setelah calon pembeli menghubungi penjual melalui kolom chat, penjual memberikan penawaran yang jelas dan terperinci tentang produk atau jasa yang akan dijual. Informasi ini harus mencakup deskripsi produk, harga, kondisi barang, dan syarat-syarat lainnya. Yang kedua ada klarifikasi dan diskusi detail. Pembeli bisa mengajukan pertanyaan atau meminta klarifikasi tambahan melalui chat untuk memastikan mereka memahami seluruh detail penawaran. Dan yang ketiga ada qabul atau penerimaan. Pembeli secara eksplisit menyetujui penawaran yang diberikan oleh penjual. Ini dilakukan dengan menyatakan persetujuan secara jelas di dalam chat. Yang keempat ada konfirmasi dan penyelesaian transaksi. Penjual mengkonfirmasi penerimaan qabul dari pembeli dan memberikan instruksi lebih lanjut mengenai pembayaran dan pengiriman. Dan yang terakhir adanya dokumentasi transaksi. Banyak platform e-commerce yang secara otomatis menyimpan riwayat chat antara penjual dan pembeli. Ini bisa dijadikan bukti transaksi jika diperlukan. Syarat jual beli e-commerce pada Islam. Yang pertama adanya harga yang jelas, dan yang kedua adanya ridho dua pihak. Yang ketiga pelaku adalah orang yang dibolehkan bertransaksi. Yang keempat hartanya bermanfaat dan mubah. Yang kelima hartanya dimiliki atau diizinkan untuk diperjualbelikan. Dan yang terakhir ada harta tersebut bisa dipindahkan ke pemilikannya. Sebagai contoh untuk praktik e-commerce di dunia nyata, dilansir dari Bisnis Tempo, seorang pembeli bernama Dina mengalami penipuan saat membeli iPad 11 inci 256 GB seharga 14 juta di Tokopedia menggunakan split payment. Pengiriman instan melalui GoSend tidak tiba. Meski notifikasi menunjukkan barang diterima oleh orang lain, Dina melacak kurir Gojek menemukan akun dipinjamkan ke AS yang mengelak dan mengancam balik dengan tuduhan penyamaran nama baik. Dina mengalami kerugian 1 juta rupiah. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mencatat kasus serupa sudah terjadi 53 kali dengan kerugian yang signifikan. Untuk analisis kasus penipuan Dina tadi, bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh berbuat madorot dan hal yang menimbulkan madorot. Hadis riwayat Ibnu Majah bab man ba'an fi haqihi ma yaduru fi jarihi nomor 2341 sahih li ghairi menurut Syekh Al-Arnaud. Selain itu, penipuan ini juga bertentangan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan untuk meskipun kasus Dina pada awalnya telah disepakati oleh penjual dan pembeli hingga terselenggarakannya transaksi yang sah, sikap kurir yang melarikan barang membuat dibatalkannya keabsahan transaksi tersebut dikarenakan sikap melarikan barang tidak diridhoi oleh Dina. Kasus ini menyoroti pentingnya peran kurir dalam jual beli online dengan tanggung jawab utama pada platform penyedia jasa, karena memang segala sikap yang dilakukan kurir berada di luar tanggung jawab penjual, meskipun masih dapat dikendalikan oleh penjual.
Meski begitu, kurir dan penjual dalam konteks ekonomi Islam seharusnya tidak terpisahkan mengingat penjual harus memastikan barang dapat diterima langsung oleh pembeli. Hal yang dapat dilakukan penjual adalah turut serta mengecek progres pengiriman dan menyamarkan barang yang dibeli jika barang tersebut bernilai jual tinggi guna menghindari praktik buruk dari kurir yang berniat untuk mencuri barang tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 18. Semoga dari presentasi kelompok kali ini ada ilmu yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator pamit undur diri apabila ada kesalahan dalam perilaku dan perkataan kami. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.